Iya, huma hunna. Iya. Ya huma Anta antuma antum. Anta antuma Anti antuma antuna. Anti antuma antuna. Ana nahnu. Ana nahnu. Coba diulangi dari huwa sampai nahnu. Silakan bersama-sama. Wahid, isnani, salasa. Anta antuma nggak kelihatan. antuma antunna. Ana nahnu. Nah, selanjutnya yang kedua, huma artinya dia. Yuk. Huma artinya Dia. Huwa untuk satu lelaki. untuk Lelaki. Huma untuk dua lelaki. Huma Untuk lelaki. Hum untuk mereka lelaki. untuk Mereka lelaki. Iya, huma artinya dia. Ya huma Artinya dia. Iya, untuk satu wanita. Dia untuk satu wanita. Huma untuk dua wanita. Untuk dua wanita. Guna untuk mereka wanita. Untuk mereka wanita. Anta antuma artinya kamu. Anta untuk satu lelaki. Untuk satu lelaki. Satu lelaki. Antuma untuk dua lelaki. Antuma untuk dua lelaki. Untuk kalian lelaki. Untuk kalian lelaki. Nanti antuma artinya kamu. Nanti untuk satu wanita. Untuk satu wanita. Antuma untuk dua wanita. Antuma untuk wanita. Antuna untuk kalian wanita. Untuk Kalian wanita. Wanita. Anak untuk saya sendiri. Anak untuk saya saya sendiri. Nahnu untuk kita semua. Untuk kita semua. Ya. Bukan itu saja. Bukan itu saja. Domir dan artinya. Domir Domir dan artinya. Nah, itu ya. Jadi di pondok atau di bait Qur'ani itu ketika sebelum mempelajari baina atau sebelum mempelajari kitab-kitab yang lain seperti misalkan Mustaqili itu biasanya sebelum masuk setelah membaca doa itu langsung mengucapkan isim domir, membaca isim domir bersama-sama gitu.
Di huma artinya dia, huwa untuk satu lelaki. Jadi itu ketika itu dinyanyikan tuh selalu terngiang-ngiang gitu, selalu teringat. Oh ya, huwa itu berarti artinya untuk satu lelaki. Huma itu dia tapi untuk dua laki-laki. Hum itu untuk mereka laki-laki. Nah, dia itu untuk dia tapi satu wanita. Dia satu wanita. Kemudian huma itu untuk dia tapi dua wanita. Kemudian hunna itu untuk mereka wanita. Anta kamu tapi satu laki-laki. Antuma itu untuk dua, kamu laki-laki, dua orang. Antum untuk kalian. Nah, berarti kalau kalian laki-laki berarti di sini nominalnya atau jumlahnya bisa dari 3 ya. 3 sampai seterusnya itu kalian. Kemudian anti untuk kamu satu wanita, antuma untuk kamu dua wanita. Kemudian untuk antuna kalian wanita, nah ana itu untuk saya, maksudnya untuk aku gitu ya. Kemudian nahnu kita atau kami ya. Nah, ini isim dhamir ini sangat sangat penting sekali Ananda untuk mengetahui bahkan hafal ya di luar kepala tentang arti, kemudian juga isim dhamir, harus hafal isim dhamir tersebut ini ya. Karena aspek dari bahasa Arab ya itu tidak jauh dari isim dhamir ini ya. Itu sangat berkaitan sekali ya, apalagi hiwar yang kita pelajari itu menggunakan isim dhamir. Nah, lanjut ya. Coba sekarang bersama-sama deh baca huwanya sampai nahnu bersama-sama. Wahid, isnani, salasa. Huwa, huma, hum. Ya. Ya huma hunna. Ya. Anta antuma antuma Coba huwanya. Huwa, huma, ayo wahid, isnani, salasa. huma Artinya dia huwa untuk satu lelaki. untuk dua lelaki. Hum untuk mereka lelaki. Dia huma artinya dia. Dia untuk satu wanita. Huma untuk dua wanita. Huna untuk mereka. Wanita, anta, antuma artinya kamu. Anta untuk satu lelaki. Antuma untuk dua lelaki. Antum untuk kalian lelaki. Anti, antuma artinya kamu. Anti untuk satu wanita. Antuma untuk dua wanita. Antuna untuk kalian wanita. Ana untuk saya sendiri. Nahnu untuk kita semua. Dan itu saja domir dan Artinya. domir dan artinya. Ya, itu ya. Nah, itu ya. Nah, sekarang lanjut ini ya. Itu tadi apa? Domir munfasil. Ya, lanjut. Domir-domir tersebut berfungsi sebagai subjek ya. Jadi domir-domir yang tadi Ananda bacakan atau Ananda nyanyikan itu berfungsinya sebagai subjek dalam kalimat ya. Nah, bisa dilihat. Nah,
Subjek dalam kalimat, kalau subjek berarti dia berada di mana? Di awal posisinya. Contoh, huwa. Ya, huwa artinya apa huwa? Dia. Iya. Iya. Berapa lelaki? Satu. Satu. Ya. Nah, dia di sini huwanya posisinya sebagai apa? Sebagai subjek ya. Subjek. Jamilun. Dek. Dia laki-laki ganteng. Ya. Tahu siapa ya dia laki-laki, pokoknya ganteng aja gitu ya. Nah, dia laki-laki ganteng. Nah, itu. Huwa. Dia satu laki-laki ya. Dia laki-laki ganteng. Nah, kemudian contoh yang kedua. Hum. Apa artinya hum? Mereka. Mereka. Apa mereka perempuan, mereka wanita, atau mereka laki-laki? Laki-laki. Mereka laki-laki. laki-laki. Nah, posisinya di sini sebagai subjek ya. Hum. Mereka laki-laki ya kulun. Nah, ini menggunakan apa? Menggunakan fiil ya. Nah, hum. Nah, awalan atau posisi subjeknya ada di mana? Di awal ya. Hum, mereka laki-laki sedang makan ya kulun. Ya. Kemudian untuk fiilnya nanti ya kita bahas ya. Kita lagi sedang membahas pada isim domir aja dulu. Nahnu ya, nahnu. Nahnu bima'na huna apa artinya? Nahnu. Kalian. Nahnu. Oh iya. Kita, kami Kita. ya, kita semua ya. Nahnu di sini bisa kita perempuan, bisa kita laki-laki, kami laki-laki boleh ya. Pokoknya kita ya. Nahnu nazhab ila syati. Ya, nahnu kita, kami ya. Nazhab pergi ke pantai ya. Nah, nahnu di sini kita, kami. Bisa boleh untuk laki-laki ya, boleh untuk perempuan ya. Jadi nahnu itu tidak dibatasi, sama domir ana kemudian domir nahnu juga bisa. Saya sebagai laki-laki gitu kan. Saya laki-laki, ismi ya, ismi nama saya, kemudian tidak menjadi ismati atau tidak menjadi ismatun, tetap ismi ya, itu diperuntukkan untuk laki-laki dan perempuan, sama nahnu juga. Kemudian anti. Nah, baru ini anti. Apaan anti? Mana anti? Nanti kamu. Kamu. Ya, Kamu. kamu perempuan di dalam kelas ya. Kamu satu orang perempuan ya di dalam kelas ya. Kelas. Jika kata ganti itu berada di tengah atau di akhir, maka tidak boleh dituliskan seperti contoh berikut ya. Nah, banyak sekali kesalahan ya dari ananda-ananda yang berada di pondok pesantren itu ya. Jadi ketika pengucapan aina baitu baitun ana hunaka. Aina kita buka kitabun ana hunaka gitu ya. Nah, itu salah ya, pengucapan kalimat yang salah ya. Pengucapan kalimat yang salah. Jadi untuk domir-domir ini harus ada pada posisi awal ya. Jadi ini salah nih, baitun ana huna. Nah, kemudian Ibrahim ya. Ibrahim memukul saya ya. Ibrahim yadribu ana ya. Atau misalkan Sofia tadribuni ya, atau tadribu ana. Nah, itu salah ya. Jadi ini pengucapan atau kalimat-kalimat yang salah yang sering sekali diucapkan oleh ananda yang tidak menggunakan atau tidak mempraktekkan isim domir ya. Nah, kita lihat lagi slide selanjutnya. Kalimat yang benar itu berarti jadinya apa? Baiti huna. Nah, kita lanjut ya. Itu nanti ada kesinambungan antara kalimat contoh kalimat tadi sama isim domir mutasil ini. Kalau tadi yang kita pelajari atau yang kita hafal yang dinyanyikan isim domir apa?
Munfasil. Munfasil ya, domir yang terpisah. Nah, sekarang ya kita membahas tentang isim domir yang kedua. Ini domir mutacil, kata ganti yang bersambung ya. Isim apa? Isim domir mutasil ya. Jadi untuk domir, kalau tadi domir munfasil dia berpisah ya dan tidak bisa berdiri sendiri ya. Dia harus berdiri sendiri. Nah, kalau mutasil ini tidak boleh berdiri sendiri atau tidak bisa berdiri sendiri. Pasti dia bersambung ya. Jadi kalau munfasil terpisah, dia berdiri sendiri. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, antum, anti, antum, antunna, ana, nahnu. Udah seperti itu aja dia tuh, berdiri sendiri aja, tidak bersambung dengan apapun. Nah, beda dengan domir mutasil ini, kata ganti yang bersambung. Ya, dan kalau yang mutasil ini dia bersambung. Silakan dilihat pada tampilan ini yang sudah Ibu share. Ini domir mutasil, ini gambaran dari domir mutasil ya. Nah, itu ada kata ganti subjek, fa'il. Ya, kemudian kata ganti kepemilikan dan kata ganti objek. Kecil. Lihat? Kecil Ibu di sini Kecil, Ibu. tulisannya. Kecil Bu tulisannya. Tulisannya dibesarkan coba. Ini Kak di Zoom Ibu udah. Ya. Nah, ini sama. Kata ganti subjek, lihat. Huwa, huma, hum. Ini yang tadi kalian hafalkan nih. Huwa. Coba sekarang. Kalau Ibu bilang huwa, kalian artikan ke dalam bahasa Indonesianya ya. Wahid, isnani, salasa. Huwa. Dia. Ya, satu orang laki-laki. Ya. Huma. Dia dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki. Ya. Hum. Mereka Iya. laki-laki. Iya. Dia perempuan. Dia untuk Satu orang perempuan. Huma. Dia dua orang perempuan. Huna. Mereka perempuan. Anta. kamu untuk satu orang laki-laki. Ya. Antuma. Kamu. Ayo, Antuma. Kamu dua laki. Antuma, kamu untuk dua laki-laki. Antum. Kalian laki. Laki-laki. Anti. Satu orang. Kamu satu orang wanita. Ya, Antuma. Kamu dua orang perempuan. Ya, Antuna. Kalian perempuan. Anak. Saya. Nahnu. Kita. Ya. Nah, ini dalam gambaran domir mutasil ini sebagai subjek ya, yang tadi sudah kita bahas ya. Subjek berarti berada di awal, posisinya di awal kalimat. Kemudian domir ya, kata ganti kepemilikan ya. Lihat di sini, isim kemudian ditambah hu, huma, hum, ha, huma, hunnaka, kuma, kumki, kuma, kunna, iyana ya. Jadi untuk kata ganti kepemilikan itu rumusnya isim ditambah dengan hu. Ketika dia subjeknya itu huwa, ya. Misalkan kita ambil kata isim itu dari ismun, coba. Jadinya ketika disambung dengan domir huwa, jadinya gimana? Ismuhu. Ya, ismuhu. Nah, sekarang kita back atau kita kembali pada al-hiwar sani yang kemarin ya. Untuk pembelajaran hiwar sani kemarin. Ini walidun termasuk isim ya. Karena isim tadi ada apa aja? Nama hewan. Kemudian apa? Nama hewan, kata benda, hewan. Kemudian apa? Benda mati.
tumbuhan, nama orang. Nah, kita lihat, silakan Anda lihat di sini share screen untuk hiwar yang kedua terlihat. Belum, Bu. Hiwar yang kedua terlihat. Belum. Ya, ini ya, sudah? Belum, Bu. Belum. Waliduhu kan ya. Ibu ucapkan aja. Hada waliduhu Abdullah. Hada waliduhu. Awalan atau kata dari asalnya apa? Walidu. Walidu. Kan? Ya. Walidu. Walidun. Walidun. Mana walidun? Walidun. Mana walidun? Ayah. Ayah. Bapak. Ayah. Ayah. Walidun. Kemudian karena di sini kemasukan domir mutasil, kemasukan apa? Domir mutasil. Dia laki-laki atau di sini merujuknya kepada siapa? Kepada Rasul ya. Hadza waliduhu ya, waliduhu Rasul maksudnya. Hadza waliduhu Abdullah ya. Nah, hu-nya di sini kembali kepada siapa? Kembali kepada Rasul ya, kepada dia laki-laki. Ya, yang dimaksud dia laki-laki di sini adalah Rasul. Hadza waliduhu Abdullah. Hadihi walidatuhu Aminah. Wa hadza jadduhu Abdul Muthalib. Ya, jadi hu-nya di sini kembali kepada siapa? Dia laki yang laki-laki. Yang dimaksud dia laki-laki di sini pada hiwar yang kedua yang sudah kita pelajari kembali kepada siapa? Rasul. Rasul. Ini adalah Rasul ya. Nah, coba sekarang diganti ya. Kita pakai kata walidun. Kita pakai kata walidun. Ayo. Share screen-nya terlihat nggak untuk domir mutasil? Terlihat ya? Terlihat. Baik. Silakan Ananda semua ganti domir kepemilikan ini kita sebutkan bersama-sama pakai kata isimnya walidun. Ya. Silakan walidun. Jadi waliduhu, waliduhuma, waliduhum gitu ya. Sampai bawah. Fahim tunna? Fahimna. Nah, kita ambil dari isimnya walidun ya. Wahid, isnani, salasa. Ayo. Waliduhu. Waliduhu. Waliduhuna. Waliduhum. Waliduha. Waliduhuma. Walidun. Waliduka. Waliduhuma. Walidun. Walidun. Walidukun. Walidi, walidina. Waliduna. Nah, itu iya. Jadi ini ya, untuk domir kepemilikan ya, berarti dia ditinggal ditambah rumusannya ini ya. Rumusannya hu huma hum ha huma hunna ka kuma kum ki kuma kunna iyana iyana. Nah, untuk yang anak ini bisa menjadi dua. Kenapa? Untuk yang huruf selain huruf ilat itu ada 3. Alif, wawu, dan ya. Huruf ilat bagi menjadi berapa? 3. Alif, wawu, ya. Nah, jadi untuk isim domir mutasil anak, ya, ketika ada isim, kemudian di sini huruf dari akhirnya itu, coba ibu ini ya, ibu tulis saja di sini. Huruf akhirnya itu adalah huruf ilat, ya. Jadi huruf ilat terbagi menjadi 3, ya. Ada alif, wawu, dan ya. Alif, wawu, dan ya.
Nah, ini huruf ilat nih ya. Nah, untuk yang tadi isim domir ana ya, untuk yang isim domir ana kan ada ya sukun dengan ya fathah. Nah, untuk yang ya fathah itu ketika terdapat huruf ilat pada akhir apa? Pada akhir pada akhir kata. Contohnya aso ya, aso. Aso ada yang tahu mana aso? Aso ini artinya tongkat ya. Aso ini bermakna artinya adalah tongkat ya. Nah, Ananda bisa lihat mana huruf ilat? Terdapat huruf ilat nggak di sini? Ada. Terdapat ya? Aso ada nggak? Ada. Di mana? Ada. Di akhir ya? Di akhir kalimat aso. Ya, aso. Alif ya. Aso. Nah, ya. Ini karena terdapat huruf ilat ya, huruf ilatnya itu berada di akhir ya. Ya, berada di akhir, maka menjadi bukan asoi. Jadinya ketika dia kemasukan domir mutasil ana. Ya, bukan jadi asoi, gitu bukan. Tapi menjadi aso. Ya. Aso ya. Ya, begitu ya. Ya. Aso ya. Ya. Fahim tuna? Fahimna. Ya, menjadi apa? Aso. Ya. Ini menjadi bentar. Menjadi aso ya. Ya, menjadi asoya. Ya. Nah, coba kalau yang tidak ada huruf ilatnya, contohnya apa? Ayo, selain walidun. Kan jadi ketika kemasukan domir ana menjadi walidi, gitu ya. Coba. Baitun. Hah? Baitun ya, baitun. Menjadi gimana ketika kemasukan? Ketika kemasukan menjadi apa? Menjadi baiti ya. Menjadi apa? Baiti. Jadi baiti. Pokoknya ada satu kata, misalkan baitun, terus apa lagi? Kolamun, kemudian apa lagi? Kitabun, kemudian apa lagi? Maktabun. Nah, itu kan akhir dari kata tersebut bukan huruf ilat ya. Berarti untuk penggunaan domir mutasilnya berarti menggunakan ya sukun. Sukun. Ya. Ketika di sini dalam suatu kata ya, dalam suatu kata isim, di sini isim, di akhir dari katanya tersebut menggunakan huruf ilat seperti tadi contohnya aso ya. Nah, itu harus menggunakan ya fathah. Fahim tuna? Fahimna. Ya, jadi tadi karena aso, naso, kemudian so-nya itu ada alif di belakang. Nah, makanya penggunaannya isimnya jadi untuk domir mutasilnya bukan asoi, tapi asoya ya. Gitu. Kemudian kalau misalkan bukan dari kategori huruf ilat, maka tinggal disukunkan saja. Kitabi, kolami, maktabi, kurrosati, ya. Tuh. Walidi, walidati, ismi, nah, gitu ya. Coba. Ya. Sekarang kita hafalkan untuk kata ganti kepemilikan dulu. Kalau tadi Ananda hafalnya tentang isim domir munfasil huwa sampai nahnu, sekarang untuk rumusan pada domir kepemilikannya. Ayo, wahid, isnani, salasah. Ikutin Ibu ya.
huma, hum. Ayo. Huma, hum. Ayo lagi. Huma, hum. Huma. Ha, huma, hunna. Ha. Ka, kuma, kum. Kumakum. Kuma, kunna. Iyana, iyana, Iya. iyana. Iya. Sekarang langsung diganti kalau misalkan ibu bilang kitabun, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Ayo, wahid isnani salasa, wahid isnani salasa. Ibu bilang isimnya adalah kolamun. Wahid isnani salasa. Ya, kolamun. Kolamuhu. Ayo. Qalamuhu, qalam. Kolahum. Kolamuhum. Apa tuh, Bu? Ya. Kolamuhu, kolamuhuma. Jadi katanya nggak usah ada yang dihapus ya. Tinggal ditambahkan ininya aja. Kolamuhuma, asalkan jangan ditanwinkan ya. Ayo coba kolamun, kolamuhu, ayo. Qalamuhu, qalahuma, qalam. Kolamuhum, Qalamuha, qalamuhum, qalam. kolamuhunna, kolamuka, kolamuhuma, kolamuhum, kolamuki, Qalamuki, qalamuna. kolami, kolamuna. Ya, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Ini yang selalu Ibu sebutkan ya, ini adalah domir mutasil. Nah, ini yang dimaksud dengan domir mutasil. Ya, karena hiwar-hiwar yang terdapat pada baina yadaik itu sangat berkaitan erat dengan domir-domir mutasil yang ada di sini. Oleh karenanya, Anda harus paham betul nih berkaitan dengan domir kepemilikan ini ya, kata ganti ini, karena ismuka, masmukum, nah itu kan pada at-tadrib yang sebelumnya ya tentang at-tahiyat wa ta'aruf kan pembelajaran itu masmuka, majinsiyatuka, nah ini kak ya, anta, kamu laki-laki, seperti itu ya. Nah kemudian lanjut ila ad-domir maf'ul ya, kata ganti objek ya. Nah, ini sama ya, hanya saja perbedaannya di domir anak ya. Sama dia, hanya saja pada domir anak ya. Nah, di sini rumusannya dia menggunakan fiil. Menggunakan apa? Fiil. Fiil. Fiil itu berarti apa? Kata kerja. Kalau isim apa tadi? Kata benda. Kalau fiil apa? Kata kerja. Ya. Nah, kata kerja berarti di sini sama kita ambil contoh menggunakan fiil mudhari ya. Misalkan yadribu tadi yang seperti yang contoh di slide sebelumnya ya, ada contoh Ibrahim atau yadribuni, Aisyah yadribuni ya. Nah, ini yadribuhu, yadribuhuma, yadribuhum, yadribuha, yadribuhuma, yadribuhunna, yadribuka, yadribukuma, yadribukum, yadribuk, yadribukuma, yadribukunna, yadribuni, yadribuna ya. Nah, ini berkaitan dengan fiil ya. Nanti kita akan bahas lagi tentang fiil. Sekarang untuk pemahaman Ananda aja, jadi domir kepemilikan dengan domir objek ini sama ya, yang kepemilikan menggunakan isim kemudian ditambah dengan rumus-rumusan hu sampai na. Sedangkan untuk yang domir maf'ul atau kata ganti objek itu menggunakan fiil, baru kemudian di sini dia
domirnya sama seperti kepemilikan hu, yang berbeda hanya pada na, yang hanya kepada domir anaknya di sini. Ya, kan sama di sini hu humahum, ha humahunna, kakumakum, kikumakunna, nina. Nah, kalau tadi iyana, kalau di sini nina, ya. Iyana, nina. Nah, yadribuhu, yadribuhuma, yadribuhum, yadribuhuma, yadribuhunna, yadribuka, yadribukuma, yadribukum, yadribuki, yadribukuma, yadribukuna, yadribuni, yadribuna. Tuh ya. Nah, sampai di sini fahim tunna. Fahimna. Ya, itu ya. Jadi sampai sekarang kan Ananda alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sudah paham semua. Jadi nanti ketika praktek al-hiwar itu sudah menggunakan isim-isim domir yang sudah dijelaskan tentunya ya dengan menggunakan isim domir yang benar ya. Aina mal fariq baina isim domir munfasil wa isim domir mutasil. Itu sudah bisa dibedakan ya. Jadi dari segi pengucapannya belajar sedikit-sedikit. Nah, kayak tadi ini baiti ya. Baiti ini baitunnya adalah isim, kemudian ti-nya ini adalah isim domir mutasil ya. Lihat, baiti ya. Baitun asal katanya kan. Nah, baitun kemudian karena kemasukan isim domir mutasil kepemilikan kan. Baiti jadinya rumah saya kan. Rumahku, rumah saya ya. Nah, jadi baiti gitu ya. Bukan baitun anak, tapi menggunakannya apa? Baiti ya. Tuh. Baiti guna ya, seperti itu. Oke, share screen-nya terlihat nggak yang baina yadaiknya? Terlihat nggak? Enggak. Belum terlihat. Belum terlihat. Ibu tutup dulu share screen-nya. Aduh, loading ya. Bismillah. Kenapa ini ya? Suara ibu terdengar nggak? Dengar, Bu. Share screen-nya berarti yang ini, yang apa agak ada kendala. Bentar. Coba buka ini. Oke. Nah, kita lanjut. Udah terlihat belum? Lagi loading, Ibu. Nah, al-hiwar asalis nastamir ya. Itu tadi kita untuk pembahasan qawaid nahwiyahnya agak panjang ya. Nah, ini ya. Unzur wastami'u aid al-um. Hada adanul fajr. Hada adanul fajr. Nah. Hah? Bu, belum kelihatan, Bu. Belum kelihatan, Bu. Terlihat, Bu. Lagi loading. Udah terlihat. Alhamdulillah. Udah, Bu. Udah, Bu. Ini udah terlihat nggak? Tuh. Bu. Udah, Bu. Terlihat. Udah. Udah ya. Hiwar salis Alhamdulillah, udah. bukan? Hiwar salis ya. Iya, Bu. Bu. Hada azanul fajr. Ya, hada azanul fajr. Ingat kenapa pakainya hada? Limaza huna bihada? Karena nggak ada kata marbutoh. Mau zakar. Ya, karena muzakkar. Hada azanul fajr. Ini azan fajar atau subuh ya. Subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ainal aulad? Nah, ini ainal aulad. Nah, ada yang tahu nggak?
mungkin di sini Di mana anak-anak laki-laki? ya di sini aulad ini adalah jamak ya. Ya, aulad itu jamak dari atau mufradnya itu adalah waladun ya. Nah, aulad ini jamaknya jadi aulad. Nah, ainal aulad. Nah, di mana anak-anak? Nah, kemudian ya ibu ibu berkata saat fil hammam yatawaddo. Saat fil hammam yatawaddo. Satu itu berada di kamar mandi sedang apa? Yatawaddo. Berwudu. Berwudu. Ya. Kemudian wa aina Sa'id? Sa'id fil ghurfah yaqra'ul Qur'an. Coba terjemahkan. Ghurfah Said di ruang. Said ruangan. Ruangan. Ghurfah bimana? Said di ruangan itu sedang membaca Al-Quran. Ya, Sa'id berada di ruangan membaca Al-Quran. Kemudian Quran. ya bertanya lagi kepada ibunya, wa aina Sa'idah? Di mana Sa'idah? Nah, kemudian menjawab Sa'idah fil musalla tusalli ya. Sa'idah berada di dalam musola, dia sedang Sedang sholat. Salat. Ainal mi'taf. Ainal mi'taf. Di mana? Mana Di mi'taf? mana Tahu nggak jaket? mi'taf? Jaket. Ya, jaket. Jaket. Mantel ya. Ain mi'taf hadza huwal mi'taf ya walidi. Wa aina nazarah? Nazarah bimakna huna kacamata ya. Nazarah adalah kacamata. Kacamata. Mata. Kata Saidah, hadihi hiya nazarah. Ya walidi. Nah, ya, hadihi hiya nazarah ya walidi. Kata ayahnya, kemudian berkata lagi, hayya bina ilal masjid. Kata. Nah, kemudian Sa'du wa Sa'id itu hayya bina, ayo mari kita berangkat bersama ya. Nah, coba Ibu mau mana kategori dari keyword salis ini yang masuk dalam isim domir mutasil? Mana coba kata-katanya silahkan dilihat. Mana kata atau kalimat yang ada berkaitan dengan isim domir mutasil? Second atau irfa yadakuna, irfa yadaki. Siapa? Ya, yadakuna, irfa yadakuna. Siapa? Yang tahu mana yang termasuk dari isim domir mutasil nih? Kalimatnya. Ada di mana coba? Silahkan dibaca. Mana yang termasuk dari isim domir mutasil? Rahel, ada di mana coba yang domir mutasil nih? Kira-kira ada di mana nih? Domir mutasil katanya ada di mana? Bisa disebutkan ke Ibu coba. Misalkan nih Ibu kasih contoh. Mutasil apa munfasil, Bu? Mutasil. Kalau mutasil berarti apa? Domir yang bersambung. Nah, Ibu mau tanya. Nah, di sini mana kata yang berkaitan dengan domir mutasil? Domir mutasil. Enggak tahu. Walidi. Ya. Apa ya? Allahul tafun ya walidi. Ya walidi. Nazratun. Aina, siapa yang tahu mungkin Kakak Safia?
Aina domir mutasil, contoh dari dalam kalimat di sini, domir mutasil. Katanya, contoh katanya, Rahel mungkin, Asma, Rafina, Alia, atau siapa yang tahu dari kutipan atau dari teks al-hiwar, percakapan ketiga ini, lil usroh ini, Aina. Nah, Ibu tanya, Aina domir mutasil. Mutasil. Kalau tusoli termasuk gak Ibu? Tusoli di sini sebagai fiil. Oh iya. Ya. Bisa ya tusoli ya fiil. Ya, dia di sini masuknya kepada fiil. Coba lagi, domir mutasil untuk yang kepemilikan. Coba. Yang kepemilikan, coba kira-kira ada di mana nih yang kepemilikan? Kata ganti kepemilikan. Nah, berarti ada di mana? Ada 2. Nazoroh. Hah? Aina? Nah, walidi ya, coba. Walidi, masa pada ini sih? Ya, walidi, walidun kan asal katanya. Kemudian kemasukan apa? Domir mutasil anak, ya kan? Bener nggak? Benar. Ya, asal katanya kan itu. walidun. Ya Allah. Kemasukan apa? Astagfirullah. Ya, Astagfirullahaladzim. kemasukan domir mutasil ana. Jadi walidi ya. Ini Sa'dun ini kan sebagai anaknya kan. Said, Sa'du. Nah, ini anak dari Al-Ab itu. Kemudian Al-Ab nanya, "Aina Mi'tof?" Nah, kemudian Sa'du itu menjawab, "Ini ayah, ini Mi'tofnya ayah itu. Wahai ayahku kan, ya walidi, ini ayahku gitu kan. Nah, kemudian ayahnya nanya lagi, "Mana nih kacamata ayah?" gitu kan. "Hadhihi hiya nazarah." Nah, ini kacamata wahai ayahku kan gitu kan. Kalau diterjemahkan ya, wahai ayahku. Nah, ini ya walidun ya walidi ya. Sa'du membaca ya walidi juga. Said juga ya walidi juga ya. Jadi domir mutasil untuk domir kepemilikan ada di walidun ya. Dia menggunakan domir apa? Ya Allah. Anak. Ya. Ya. Pakai domir anak. Ya. Situ. Pakai domir apa? Domir anak. Terus selain itu selain itu di sini penggunakannya fiil, tapi ya di sini fiilnya tidak kemasukan domir atau objek, ya hanya fiil aja gitu. Kalau yang ini ya walidi kemasukan domir mutasil didomirin ana ya. Kata guna fahimtuna. Fahimna. Aduh. Rubama kafainahuna hadza dirasa anil lughah arabiyah ya, anil qawaid nahwiyah, anil hiwar, asbu al kasir alal mini alal khata ya, ta'lam bil jid hamasah ta'allum. Silahkan tadi Ananda siapa yang menyiapkan? Ditutup dulu kelasnya. Ayo Bu. Ya, ayo tutup. Itu. Raud 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr.
Tawasau bisabr. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma Bihamdika. asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Salimu alal mudarrisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran ala intimamikun ya. Ibu harap Ananda terus buka pelajaran atau buka buku PDF-nya untuk dipelajari lagi gitu ya, apalagi berkaitan tentang tadi qawaid nahwiyahnya ya, agar lebih paham lagi ya, dipelajari di rumah ketika ada waktu senggang dibaca lagi, kemudian dibaca pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari, dipahami lagi. Itu kenapa sih dia menjadi bu, kenapa sih dia jadi bum, kenapa dia jadi kak. Nah, ada berkaitannya enggak? Nah, itu bisa nanti kalau misalkan tidak paham ditanyakan ke ibu langsung, bisa tanya melalui via Japri ya. Salam tujuh wal istihad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Ya, Ibu itu PDF-nya dikirim nggak Bu buat belajar lagi? oh mau dikirim, nanti ibu kirim ya. Iya, Bu. Ya Bu. Ya, Makasih, Bu. ya, Makasih, Bu. assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.